Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan sosiologi, di mana pembahasan yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang pembagian nilai sosial. Jadi nilai sosial itu dibagi-bagi itu ya. Kalau kita bahas tentang nilai sosial ya, teman-teman, nilai sosial itu tentunya nilai ya di masyarakat, istilahnya begitu ya, simpelnya begitu teman-teman. Nilai sosial itu nilai kemasyarakatan. Sosial itu sendiri artinya saling terikat dengan kemasyarakatan, kemanusiaan seperti itu. Nah, nilai sosial ini dibagi dua untuk saat ini, ada nilai material dan nilai vital ya. Nilai material itu apa sih? Ya pada dasarnya nilai material itu adalah segala sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, terutama kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu kebugaran ya, kebutuhan apa ya yang terlihat ya. Kalau rohani kan beda lagi ya. Kalau kebutuhan rohani itu kebutuhan di dalam bawah sadar kita ya, pola pikir kita ya. Nah, kalau apa kebutuhan jasmani itu ya tentang kebugaran tubuh, tentang kesehatan itu ya, itu jasmani atau kebutuhan fisik ya bahasanya begitu. Nah ini nilai material ini adalah sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Fisik itu yang terlihat ya, yang bisa kita apa namanya rasakan secara kasat mata, gitu ya. Terlihat secara kebugaran kita bisa merasakannya kayak gitu ya. Nah itu adalah nilai material. Contohnya seperti apa sih nilai material itu ya? Contohnya apa coba teman-teman? Yang bisa membuat jasmani kita itu sehat, bugar ya, fisik kita itu pulih, strong gitu ya. Maksudnya strong itu sehat lah gitu ya. Apa tuh kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Tentunya makanan dan minuman. Untuk apa? Menghilangkan lapar dan dahaga. Nah, ketika kalau kita bahas tentang tadi kebutuhan apa unsur fisik manusia ya, dunia manusia itu butuh apa? Makan ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Nah, jadi terutama kebutuhan jasmani ya dasarnya. Nah, makanan dan minuman untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Kalau manusia itu nggak makan, ya nggak minum, ya tentunya dia akan lemah ya. Apa namanya? Fisiknya akan ya terlihat lesu ya. Nggak, karena kan nggak makan ya, gitu. Lemes ya gitu ya. Nah, apalagi yang kebutuhan manusia itu secara material itu benda ya teman-teman, benda ya bisa makanan ya, apa namanya pakaian untuk melindungi tubuh. Nah ini ada kelihatan teman-teman ya, ada pakaian, celana, sepatu itu sebagai kebutuhan material ya, atau nilai material ya, apa tadi yang berguna bagi unsur fisik manusia itu. Jadi manusia itu menilai bahwa kebutuhannya itu karena saya hidup ya tentunya saya butuh baju, saya butuh makanan ya untuk apa memenuhi kebutuhannya. Terus lagi ada rumah di situ belakangnya ada rumah ya. Rumah sebagai tempat tinggal ya. Rumah sebagai tempat tinggal karena kebutuhan nilai itu bisa dibilang kebutuhan. Apa namanya? Kita tentu karena kita hidup tentu butuh tempat tidur, tempat istirahat ya. Rumah sebagai tempat tinggal ya gitu. Jadi terus lagi ada kendaraan di sini ya. Kendaraan juga termasuk ya untuk berpergian ya. Ada yang orang beca gitu ya. Ini kita bahas tentang ini dulu. Kendaraan untuk berpergian. Ini ada dua mobil ya. Dia tentunya nilai material ini barang ini akan berfungsi sebagai apa namanya pemenuhi atau pemenuhan kebutuhan manusia. Kendaraan digunakan sebagai tempat untuk berpergian, untuk jalan-jalan istilahnya. Nggak mungkin dia kan jalan kaki dari sini ke Aceh, misal ke Bogor ke Aceh, nggak mungkin, atau dari sini ke Bogor atau dari sini ke Jakarta, nggak mungkin jalan kaki kan. Ya mungkin bisa aja ya, tapi kalau nilai sosialnya, nilai material itu kita membutuhkan ya kendaraan sebagai penopang hidup kita ya untuk berpergian. Nah, di sini juga ada nilai vital. Nilai vital itu apa sih? Pada dasarnya nilai vital itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas ya. Jadi segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, istilahnya begitu ya. Benda atau hal tersebut tidak langsung memenuhi kebutuhan fisik,
tetapi membantu manusia beraktivitas, hanya untuk membantu manusia beraktivitas. Nilai vital itu ya. Nilai vital itu ada apa? Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-harinya. Ini sebagai pendorong ya, membantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Benda atau hal tersebut ya, benda ya, terlihat ya benda di situ. Tentu ini apa namanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, tapi membantu manusia beraktivitas. Contohnya apa? Di sini kita lihat beca ya. Beca ini sebagai tempat untuk apa? Melakukan aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Ada yang si tukang becanya mungkin bekerja ya, menggoes ya, nanti dia akan mendapatkan upah, atau apa namanya eh, si beca ini akan berguna untuk mengantarkan orang ya, untuk kegiatan, untuk beraktivitas, misalnya kemana, misal ke sekolah, misalnya ke belanja ya. Terus beca juga bisa digunakan untuk apa, untuk membawa barang-barang ya dari pasar misalkan, dan seterusnya. Nah itulah contoh awal. Selagi contoh apa, contoh lagi lainnya apa yang simpel ya, kalau di kelas ya, pulpen dan buku untuk apa, untuk belajar atau bekerja. Nah itu, jadi kita itu tentu membutuhkan apa, membutuhkan apa, benda untuk apa, untuk melakukan aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari ya. Pulpen dan buku untuk belajar atau bekerja. Bekerja tentunya membutuhkan apa, pulpen untuk menulis ya, buku untuk belajar, atau ya belajar, buku itu untuk belajar ya. Terus lagi laptop untuk mengerjakan tugas atau bekerja bisa aja ya, kebutuhan kita itu laptop. Atau kebutuhan kita tuh sepeda motor atau mobil, untuk apa sih, untuk menunjang aktivitas ya, belanja atau jalan-jalan, bepergian ya. Alat pertanian bagi petani untuk apa, untuk melakukan proses pertanian ya, membajak sawah. Alat pertanian bajak sawah itu apa namanya, kontraktor ya, atau apapun yang lainnya, saya kurang paham juga ya. Itu adalah untuk apa, memenuhi kebutuhannya ya, melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari ya. Mungkin untuk petani dia membutuhkan mesin ya, mesin kontraktor untuk membajak sawah misalnya, atau mengemburkan tanah supaya tanah itu bisa berjalan dengan baik untuk ditanami gitu. Nah sini juga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin ya, atau rohani manusia. Di antaranya ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral ya, dan nilai religius terakhir. Nah, nilai kerohanian itu tadi apa? Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin. Batin itu rohani ya. Ya, pola pikir kita ya. Pokoknya bukan fisik ya, tapi lebih ke dalam diri ya, roh ya. Roh kita ya, atau ya tadi pola pikir gitu ya. Intinya adalah segala sesuatu, intinya nilai kerohanian ini adalah segala sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan rohaninya atau batinnya ya. Mulai apa sih, mulai jiwanya, pikirannya, ya moralnya, spiritualnya ya. Nah ini bersifat lebih tinggi dan abstrak, tidak terlihat ya. Jadi kita yang bisa merasakannya, kita lagi stres, banyak pikiran kan begitu ya. Atau enggak, pikiran kita lebih stabil-stabil aja ya, jiwa kita juga enggak 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 terlalu terbebani ya, long-long aja, biasa-biasa aja ya. Dan spiritual kita kuat ya. Spiritual itu lebih ke agama ya, keagamaan ya. Spiritual itu religius ya, agama lah. Nah tadi dibahas, tadi ada nilai kebenaran ya. Nah, ingat ya, nilai kerohanian ini, roh namanya juga roh, dan tidak bisa terlihat, dan sifatnya adalah abstrak, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa sih ya? Nilai kebenaran itu terkait dengan pengetahuan dan ilmu ya, nilai kebenaran. Ya kita harus tahu ilmunya dulu kalau kita mau menilai seseorang, atau mau mau membenarkan sesuatu ya. Kita harus tahu ilmunya dulu. Oh, ini tuh salah loh begini, harusnya begini kan gitu ya. Contohnya seperti apa? Pelajari ilmu pengetahuan. Nah, itu di nilai kebenaran. Jadi kita harus, ketika kita ingin tahu, ingin benar ya, kita harus belajar gitu. Misal salah satu contohnya adalah 2 ditambah 2. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Yang salah yang mana? Kan kita kalau nggak belajar ya nggak tahu kan gitu ya. Contoh kecilnya seperti itu. Maka nilai kebenaran ini menjadi
apa namanya, berkaitan dengan pengetahuan dan ilmu ya. Di mana misalnya juga tadi pembelajaran ilmu pengetahuan ya, terus lagi riset atau penelitian ilmiah, kita meriset nih, kita apa namanya, meneliti ya. Meneliti nih, oh ternyata benar nih hasil penelitian itu bahwa apa namanya, tanaman apa namanya, tanaman apa ya, pisang bisa tumbuh lebih besar buahnya, atau apa, buahnya lebih besar ketika menggunakan pupuk A misalnya, contoh itu, atau pupuk organik lah bahasanya, itu kan berdasarkan hasil riset atau penelitian. Teman-teman kalau mau belajar tentang hasil penelitian, teman-teman cari jurnal itu. Nah itu tentang riset atau penelitian ilmiah ya, itu berkaitan dengan kebenaran. Lalu ada kejujuran dalam menyampaikan fakta. Nah ini tentunya ketika kita menanamkan nilai kebenaran ya dalam hidup, ya berarti kita harus jujur dalam menyampaikan fakta. Jangan kita menyampaikan hal-hal yang gaduh, yang salah ya. Eh, apa namanya, itu nggak boleh istilahnya begitu. Kita harus jujur kepada siapapun ya, seperti itu. Nilai keindahan. Nilai keindahan ini tentunya berkaitan dengan rasa etika atau keindahan. Namanya juga estetika ya, sorry. Nilai keindahan ini berkaitan dengan rasa estetika atau keindahan lah ya. Keindahan itu teman-teman bisa melihat dari apa ya? Dari hasil, gitu ya. Apa namanya, mengagumi ya. Hasil-hasil karya itu keindahan contohnya. Contohnya seperti apa sih ya? Contohnya mengagumi lukisan atau pemandangan. Oh ternyata pemandangan ini masya Allah ya, luar biasa ya. Terus oh ternyata lukisan ini sangat bagus sekali. Nah itu keindahan, nilai keindahan ya. Soalnya kan nilai itu kan berdasarkan, nilai keindahan itu berdasarkan judge kita sendiri ya, dari roh kita yang merasakan itu kan gitu ya. Terus lagi ada musik, tarian dan karya seni ya. Ternyata ini indah sekali musiknya, tariannya bagus sekali, karya seninya luar biasa bagus ya. Nah, contohnya itu didapatkan, nilai itu didapatkan dari apa? Roh kita. Roh kita itu apa? Tadi apa? Dari batin kita ya. Yang tadi abstrak sifatnya, tidak bisa terlihat ya, tapi bisa menilai gitu. Ucapan lah ya bahasa itu, perasaan ya, atau pola pikir ya. Nilai keindahan berikutnya terakhir mungkin ya, desain bangunan yang indah megah ya. Kalau di kota, di kampung perkampungan juga mungkin beda ya, kalau di perkampungan dengan di kota, tentunya lebih indah di perkampungan ya kalau untuk alamnya. Tapi kalau untuk bangunan ya di perkotaan banyak bangunan-bangunan tinggi dan seterusnya gitu. Itu bangunan itu termasuk nilai keindahan, contohnya seperti itu ya. Nilai kebaikan atau moral, nah ini lebih ke apa namanya, ke dalam diri kita ya, berkaitan dengan norma perilaku ya, baik dalam masyarakat ya, baik di dalam masyarakat tentunya ya. Karena apa, nilai moral ini yang menilai adalah orang lain, bukan diri kita sendiri gitu ya. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, tapi orang lain bisa menilai kita, baik buruknya kita ya. Dan tentunya kita juga bisa membatasi diri, apakah ini apa kelakuan kita ini salah, apakah kelakuan ini kita ini benar ya. Kita harus tahu tadi kebenaran tadi itu kayak gitu ya. Contohnya seperti apa sih, membantu orang tua atau tetangga, ini menjadi nilai kebaikan atau moral kita terhadap orang tua ya, tetangga kita ya. Kita harus baik kepada sesama, istilahnya begitu. Berikutnya, contoh berikutnya tentang nilai kebaikan atau moral ini adalah jujur, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Kita harus jujur kepada siapapun. Kita harus bertanggung jawab ketika kita melakukan tindakan ya. Dan kita harus menghargai orang lain. Ketika menghargai ini adalah kunci dari kebersamaan ya. Di Indonesia ini kita digabungkan oleh beberapa suku, beberapa budaya, beberapa bangsa, ataupun beberapa perbedaan sifat karakter. Nah, maka kita harus bisa menghargai orang lain. Nah, itu ya. Itu tentang apa namanya? Tentang nilai kebaikan atau nilai moral kita terhadap masyarakat, terhadap siapapun yang ada di sekeliling kita. Dan tidak mencuri ya, itu termasuk nilai moral. Tidak mencuri itu nilai moral ya, nilai apa namanya, tingkah laku bahasanya. Berikutnya adalah nilai religius. Nah, nilai religius itu apa sih? Pada dasarnya nilai religius ini berkaitan dengan keimanan, keagamaan yang intinya adalah percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjalankan apa? Perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentunya begitu ya. Contohnya apa sih ya? Ibadah ya. Kalau di agama Islam itu ada sholat, puasa,
berdoa, berzikir, barangkali seperti itu ya. Ada sholat ya, tentunya ada, kalau di dalam Islam itu kan ada apa namanya, salat, puasa, apa apa namanya, yang bersifat ibadah ya, membantu orang lain, menolong orang lain ya, sedekah kalau memang memiliki, kalau memang punya ya, berzikir ya, berdoa kepada Allah kan gitu ya. Sholat itu termasuk berdoa ya, seperti itu. Terus lagi contoh berikutnya adalah mengikuti ajaran agama. Nilai religius ini atau nilai keagamaan ini, kita harus mengikuti agama yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita. Atau enggak, kita harus apa namanya, mengikuti ajaran agama ya yang kita pilih ya, istilahnya begitu. Di mana apa namanya, nilai agama ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena apa namanya, ketika kita menjalankan apa perintahnya, berarti kita sudah mengikuti ya perintah Tuhan kita seperti itu. Dan terakhir, nilai religius contohnya adalah menghindari perbuatan dosa. Tadi mengikuti aturannya dan menjauhi larangannya. Kalau larangan-larangan itu ya tentunya dosanya. Ketika kita melakukan sesuatu larangannya, maka imbalan yang kita dapatkan adalah dosa. Oke, saya rasa itu teman-teman, untuk apa namanya, mungkin ringkasannya ya. Ringkasannya nggak usah lah, nanti teman-teman pelajari gitu ya. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih, tetap semangat untuk kita semua dan tetap upgrade ya diri kita ya, selalu berusaha untuk belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.